dia bukunya. Langsung saja, untuk identitas bukunya, yang pertama penulis buku ini yaitu bernama Len Liu, penyuntingnya yaitu Dian Anggraini, penyelaras akhir Lilian Novianti dan juga Miftahul Ansori. Untuk ilustratornya yaitu Sabrina Izzati. Penerbit yaitu PT Tekad Media Cakrawala. Untuk tempat terbitnya yaitu di Depok. Tahun terbitnya buku ini adalah cetakan kedua pada April 2025. Jumlah halamannya sebanyak 262 halaman. Selanjutnya yaitu adalah sinopsis. Jadi cerita novel Rumah Kecil Ali ini menggambarkan kehidupan keluarga yang bernama Dejo Raksa. Salah satu keluarga terbang di Jakarta dengan bisnis peti kemas dan juga alat berat di pelabuhan. Saat ini dimulai dengan Gianla Yolanda, yakni dia adalah seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai pengasuh di rumah keluarga Dejo Raksa tadi. Tak disangka, takdir membawanya menjadi istri kedua dari Abima Ayu Dejo Raksa setelah istri pertama. Kemudian Tasana itu meninggal dunia. Dari pernikahan itu lahirlah yang bernama Ali, putri bungsu yang begitu dicintai ayahnya dan keempat kakak tirinya. Nah, di dalam rumah besar yang tampak sempurna dari luar, Gianla berjuang membangun cinta dan kehangatan sebagai seorang ibu tiri yang tulus, serta seorang istri yang setia. Di keluarga ini, perlahan membentuk ikatan yang hangat dan harmonis. Rumah yang dulu hanya dipenuhi formalitas dan gengsi, kini menjadi rumah kecil yang benar-benar hidup, rumah yang penuh kasih, tawa, dan pelukan hangat. Namun, bayang-bayang masa lalu, ambisi, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh perlahan meretakkan kebahagiaan mereka di dalam keluarga mereka. Walau bahagia sempat singgah pembaca, mungkin sebagian pembaca tahu bahwa badai akan datang dan Rumah Kecil Ali adalah tentang bagaimana kebahagiaan itu tumbuh sebelumnya pada akhirnya direnggut oleh kenyataan. Melalui narasi lembut namun menyayat, Rumah Kecil Ali menyampaikan pesan bahwa rumah bukanlah tentang dinding megah ataupun harta melimpah, tetapi tentang orang-orang yang ada di dalamnya, tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan yang menjadikan sangat berarti. Kemudian ada kelebihan dari novel yang saya baca ini, yaitu yang pertama, gaya bahasanya penuh nuansa perasaan dan emosional. Jadi penulis novel ini tuh menggunakan narasi yang puitis namun tetap menggugah perasaan pembaca. Novel ini sangat cocok untuk pembaca yang menyukai nuansa perasaan yang mendalam. Yang kedua yaitu karakterisasi yang kuat dan menyentuh. Jadi di dalam buku ini tokoh-tokohnya itu seperti Gianla dan juga Ali itu menggambarkan dengan sangat manusiawi. Pembaca diajak merasakan konflik batin, cinta, dan juga kehangatan keluarga yang nyata. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu latar keluarga yang kompleks dan realis. Buku novel ini latar sosial keluarganya itu terpandang di gambaran konflik antar kelas sosial, ekspektasi keluarga, dan ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat yaitu kelebihannya itu mempunyai pesan moral tentang keluarga dan cinta tanpa syarat. Jadi di dalam buku ini temanya itu sentral tentang arti rumah yang sebenarnya dan cinta yang tumbuh tanpa pamrih, sangat menyentuh dan inspiratif pastinya. Kemudian ada beberapa kekurangan di dalam novel yang saya baca ini, yaitu yang pertama, alur cenderung lambat di bagian awal. Yang kedua, bagi pembaca novel ini yang menyukai konflik cepat atau plot dinamis, mungkin merasa
Bagian awal terlalu banyak narasi reflektif dan perkembangan emosional yang lambat. Kemudian yang kedua yaitu cakupan fokus tokoh terbatas. Jadi beberapa tokoh pendukung terutama keempat anaknya Bima Ayu tidak terlalu dieksplorasi mendalam. Padahal mereka memiliki potensi cerita yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu minim dialog yang kuat. Jadi meskipun di dalam buku ini tuh narasinya kuat, namun beberapa bagian dialog terasa datar atau terlalu normatif, tidak sekuat deskripsi perasaan naratifnya. Mungkin cukup sekian resensi dari novel yang saya baca. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.